yang tidak pernah hilang, tidak pernah hilang atau tidak pernah lupa. Itu yang dikatakan sebenarnya, ya. Makanya sehingga kita betul-betul tahu, wahai orang yang beriman, bersikirlah dengan sikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ini kalau kita mau katakan orang bingung, bertasbih dan bersikir, ya. Sikir ingat, tasbih bergerak, ya. Maka saya bahasa bilang, tasbihnya di bawah tapi ditinggal. Gerak tangan dia lupa dengan tangan, gerak kaki dia lupa dengan kaki, gerak mulut dia lupa dengan mulut, gerak mata dia lupa dengan mata. Itu namanya tasbih ditinggal. Ya, nanti ada orang kutip lagi nih, ya kan, ucapan kita ini. Karena kata-kata ini bagus kalau didengar. Keutamaan dalam Al-Quran adalah zikir yang terbaik semua. Hadis riwayat Utsman bin Affan mengatakan yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya, atau mengaji, ya. Jadi dua hal yang harus kita pahami, ya. Dan ini akan disebut mengenai keutamaan membaca Al-Quran yang mulia. Arti rumahnya, rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran akan tampak bercahaya oleh penduduk langit dan bangunan penduduk bumi melihat bintang bercahaya di dalam di malam hari. Dan orang namanya rumah, ya. Terus saya pimpin bikin rumah, itu kan umum. Yang dikatakan rumah yang di dalamnya Al-Quran akan tampak cahaya, ya, tubuh kita ini, tubuh jasad kita ini. Barang siapa membaca satu dari kitab Al-Quran, ya, maka baginya satu hasanah, dan satu hasanah sama dengan 10 kali lipat pahalanya. Ya. Seseorang yang menghafal Al-Quran berarti ia menyimpan ini kenabian di kepalanya. Ya. Sebagaimana kaca jika hati tidak dibersihkan, maka ia akan berdebu. Ini harus yang terbaik. Salah satu keutamaan surat Al-Fatihah adalah mendapat, ya, menjadi penyebab kesembuhan segala penyakit. Ya. Dan pahala membaca sama dengan membaca 2-3 per Al-Quran. Seseorang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan menderita kelaparan. Ya. Pahala membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membaca 1 kali, maka pembacanya akan mendapatkan 1 nilai atau harga, ya, bahasanya di surga. Dan dia akan terus menerus memandang pintu surga tersebut selama 40 tahun lamanya. Dengan demikian, apabila seorang melakukan satu amalan baik, maka ia akan mendapatkan surga, dan surga yang terkecil yang sama dengan 10 kali lipat ukuran dunia. Ini harus kita pahamkan supaya kita tidak akan ketinggalan. Masa bilang Al-Quran itu, Pak, bahasanya tamsil dan harus pintar-pintar memahami dan memaknai, ya, sehingga bolehlah kita juga. Dan karena itu sebenarnya kita butuh tetapi jangan meminta, kita butuh tetapi jangan mengajar, kita butuh tetapi jangan mencari, kita butuh tapi jangan mengharapkan. Ini sering kali saya berulang-ulang baca.
Apabila kita meminta kepada Allah dalam hal rezeki, berarti kita tak yakin ya, dengan Allah. Jika Allah memberi rezeki kepadamu, engkau bermohon agar dirimu dekat kepada Allah, berarti mengandung pengertian Allah jauh dengan pemohonmu kepada selain Allah, berarti sedikit rasa malumu kepadanya, dan keringatanmu kepada selain Allah berarti engkau jauh darinya. Nah, ini bisa paham karena saya hafal ya bukunya ini Telaga Marifatullah. Ini sudah lama saya pegang ya, ada sekitar 12 tahun saya pegang ini. Bisa melihat ya, ini yang bilang bagaimana kita bisa memahami diri sebagai makhluk hamba yang sopan di hadapan Allah. Ketika kita memang merasa butuh, tetapi jangan banyak meminta kepadanya. Ya. Ingin segera kita kabulkan berarti kita memaksa. Meminta kepadanya, apalagi dengan cara memaksa dan tak sabar, ingin segera dikabulkan, berarti sikap yang demikian itu bukanlah merupakan penghambat, seolah kita tidak percaya terhadap janjinya Allah. Sebagai manusia, kita sebagai hamba Muhammad atau umat Muhammad menempuh jalan marifat, rezeki dimanfaatkan untuk melambangkan jalan ibadah. Tetapi jika kita meminta tambahan rezeki meskipun tujuan agar menjadikan lebih niat beribadah, maka berarti kita tak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung kita telah menuduh bahwa Allah tidak mencukupi kebutuhan. Sikap seperti ini bertentangan dengan firman Allah, dan tidak mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki, menjadikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Sesungguhnya terhadap ya hal yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, surah As-Zumar 52. Begitu juga jika seseorang bermohon agar bisa dekat kepada Allah, justru permohonan itu mengandung makna bahwa dirinya jauh dari Allah. Padahal sebenarnya Allah itu dekat dengan hambanya. Sebagaimana firman Allah, dan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Ya. Wa na'u aqulu aqrabu walid dan Al-Baqarah 187. Nah, ini banyak orang bertanya. Sekarang saya uraikan ini ya tentang ayat per ayat supaya orang itu bisa tahu. Kalau mau buka ayat per ayat, tarik. Saya bilang ya, seseorang memohon kepada Allah selain Allah, maka jelas hal itu bertentangan dengan akhlak salih, dan dia telah menganggap Allah sama dengan aku, sama artinya dengan menyembah selain pada Allah. Padahal Allah berbeda dengan makhluk dan dia memberikan rahmatnya. Firman-Nya, maka janganlah engkau menyeru meminta menyembah Tuhan yang selain di samping Allah, yang menyebabkan dirimu termasuk orang yang telah disiksa. Ya, surat As-Surah 13. Ya. Maka seharusnya kita merasa butuh terhadap Allah, tetapi jangan meminta. Permintaan itu sama maknanya dengan rasa ketidakpercayaan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang awas mata hati dan khusyuk di jalan marifat, ia mempunyai kesadaran hati yang sangat tinggi. Jiwanya akan menjadi cerah
karena merasa Allah hadir di dekatnya. Ia merasa sangat membutuhkan Allah, namun tidak menyusun daftar panjang dipenuhi dengan permohonan, bermohon atau meminta. Jadi yang harus dilakukan adalah menyandarkan atau menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Jangan banyak meminta, baik permohonan berkenaan dengan rezeki duniawi maupun yang berkenaan dengan urusan akhirat, di mana atau tidaknya jika Allah menghendaki pastilah akan terjadi. Dina kepada saudara, saya bisa diambil air hangat. Jika awal baik, berakhir juga pun baik. Ya. Sebagian tanda-tanda keberhasilan, ketulusan pada akhir tujuan adalah jika diawali dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan kita dalam belajar dan menempuh jalan menuju Allah dapat dinilai pada cara permulaan kita menuju kepadanya. Itu dengan cara berijazah kepada seorang musik. Jika pada permulaan kita memperbanyak ingat kepadanya, misalnya beristighfar, taubat dan menjalankan amalan-amalan lainnya yang bersifat mendekatkan diri kepadanya. Setelah itu dia bertawakal dan tidak sekali-kali mengandalkan amal perbuatan. Hal ini dapat dipastikan bahwa kita akan bahagia, dapat mencapai tujuan, dapat usul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tidaklah benar terdapat orang-orang umum sampainya kepada Allah itu bisa ditemui dengan perantara selain Allah, atau mengandalkan hasil dari kekuatan diri sendiri dalam keribuan sebagai bidang. Kita diwajibkan beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan pula kita meminta pertolongan kepadanya untuk mencapai tujuan hidup bahagia di akhir dapat ditempuh dengan asilah atau memegang teguh apa yang telah seorang membuat. Maka hal itu tidaklah benar, justru kita akan tersesat apabila kita mengingkar. Tidak sedikit orang agar bisa sampai kepada Allah kemudian memandang suatu atau orang lain yang dianggap dekat kepada Allah, lalu diminta tolong untuk berdoa bagi kepentingannya. Padahal bisa saja jika melakukan doa dan permohonan itu langsung kepada Allah. Seperti firman Allah, hanya kepadamu jua kami menyembah dan hanya kepadamu jua kami memohon pertolongan. Surah Al-Fatihah 5. Ini orang sebenarnya apa yang saya bersyukur di antara kita Pak Edi sudah menjalankan itu. Saya harap juga kepada rekan-rekan lain, teman-teman yang harus berani, ya, berarti dalam arti yang benar, bukan berani tutup aja orang bukan. Keajaiban hati atau rasa bisa menjadi aura atau kalau kita bilang pandang orang enak,